Allah memperlihatkan Rahman Rahimnya kepada Musa. Allah memperlihatkan kekayaannya kepada Musa, bahwasanya Allah itu menanggung seluruh rezeki makhluk. Dia yakin waktu rezeki kita pun dijamin ditanggung oleh Tuhan. Dia yakin. Ko alun yakin amwagi gambaran amwagi seperti contoh. Mana dahulu anak Jawi lahir pada susu ibu agada. Oh itu, dia doa apa Jawi di rumah. Mana dulu? Dulu susu ibu agada. Alam sakambang segitu. Ya, artinya apa? Allah adukan rezeki dan kadimakan. Baru anak Jawi lahir. Tanda apa? Tanda rezeki dahulu pada kita. Tanda itu rezeki anak Jawi telah diadukan oleh Allah sebelum dia lahir. Baik itu pula kita takbuk. Dan rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Rezeki itu dahulu pada orang, tapi kadang-kadang manusia banyak dan lupa. Baru punya manusia mati-matian yang mencari barang yang dijamin Allah sehingga melalaikan barang yang ditutupi Allah. Contoh, tinggal sembahyang di sawah, tinggal sembahyang di Kanada, tinggal sembahyang di berbisnis, di mengalir, di berusaha. Kadang-kadang mangga di kasawah, di kaladang buya, di alek barale, di karajo bakarajo, lain namun juo tinggal sholat kita. Aku dan banyak nampak yang bodi kiaman. Kalau di payo basuang gunado, lain loh. Aku nampak lu kita, tidak nampak. Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah wa subhanallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala ta'ala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah, yang mana Allah pada malam ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, mudarat basaratul iradat, sehingga masih jadi kita nikmat iman, sehat basaratul nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kasihnya tak pilih kasih sayang yang tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, marilah sejenak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah
disampaikan kepada Allah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, Parit pada kota Madinah, insan rohani di dalam surga, yang berpikirkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Allah, yang bertujukan kepada Aminah. Dilahirkan diri Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah, di akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana diri Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulmat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang dirasulkan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada segenap pengurus Masjid Baitur Rahim. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada seluruh para guru-guru, alim ulama, imam, khatib selaku seluruh bidang dalam negeri, orang minyak mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada seluruh jamaah yang hadir, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mengingat menimbang waktu tentang soal mukadimah salam, anggo cukupkan sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sesuai undangan dari pengurus Masjid Baitur Rahim, bahwasanya pada malam ini kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj Nabi adalah peristiwa fakta, bukan sekedar cerita, bukan sekedar mitos. Peristiwa fakta yang sebenar-benarnya terjadi di dalam dirinya Rasulullah. Maka peristiwa itu Allah abadikan di dalam surah Al-Isra atau di dalam surah Bani Israil ayat 1. Sebagaimana kata Allah, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram kota Makkah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Innahu huwas samiul basir, bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah sebagai dalil atau sebagai landasan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa fakta. Bila Nabi kita Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan di saat sabalik tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di saat itu beliau berusia
lebih dan kurang 50 tahun. Atau dalam suatu riwayat mengatakan di saat itu beliau berusia 51 tahun 8 bulan 7 hari. Bertepatan tanggal 27 bulan Rajab. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Ba'a mangko di Isra dan dimi'rajkan bana nabiyawa. Tujuan beliau di Isra dan dimi'rajkan. Pertama sekali mahubek hati Nabi dan sadang rusuh. Mahubek hati Rasulullah yang sedang banyak ditimpu masalah. Mahubek hati Nabi yang sedang banyak ditimpu lika-liku di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ba'a mangku di Isra dan dimi'rajkan bana nabiyawa untuk mencapai perintah yang agung, yakni perintah sholat dan 5 waktu sehari. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita bahas yang pertama. Ba'a mangku di Isra dan dimi'rajkan bana nabiyawa pertama sekali mahubek hati Nabi dan sadang rusuh yang banyak ditimpu masalah. Di anan membuat hati Rasulullah rusuh. Problem apa yang beliau derita di saat itu? Pertama sekali meninggal dunia paman beliau yang bernama Abu Thalib atau Abi Thalib. Seorang laki-laki yang gagah perkasa. Seorang laki-laki dari suku terpandang di kota Makkah. Seorang laki-laki yang selalu menjadi backing ketika Muhammad ingin dibunuh oleh mereka orang kafir. Abu Thalib yang selalu menjadi benteng dia. Tetapi karena suratan takdir di dalam ilmu Allah la ada, beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama sudah itu Pak Bu, meninggal dunia pula seorang istri, seorang perempuan yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami, yaitu Khadijah. Beliau adalah istri daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hikayat, Khadijah itu wafat di saat itu beliau di dalam pangkuan Rasulullah. Di dalam pangkuan Rasulullah, Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, mungkin kasihkan bacarai sayangkan hilang. Kita akan berpisah sementara waktu. Di akhirat kelak itu dipertemukan. Wahai junjungan Muhammad, kok nyampang ajal ambo sampai dahulu ambo pada engkau. Di dalam kamar terletak sebuah berangkas. Di dalam berangkas tersimpan seluruh aset kekayaan kamu. Sertifikat rumah, sertifikat ruko, ameh nan babukah, kepeng nan babina. Kok nyampal ajal ambo sampai dahulu ambo daripada engkau ya Rasulullah. Ambillah seluruh harta dan kekayaanku untuk jihad di jalan Allah. Aku yang membuat hati Nabi-Mu. Bahkan di dalam riwayat Pak Abu, Khadijah berkata kepada Rasulullah, jikalau seluruh harta yang ambo tinggalkan habis, ternyata Islam belum tegak di dunia, maka galilah nanti kuburanku
jadikan seluruh tulang belulang sebagai jembatan untuk menghubungi engkau. Itu bana Khadijah jamaah Rasulullah. Iko yang mengimpor di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dak lama sudah tu Pak Bu. Dekarano Abi Thalib wafat, dekarano Khadijah lah meninggal. Selama mereka orang kafir ingin membunuh Muhammad tidak terwujud karena terhalang di urang dan badua awak takut dan sagan, maka di saat itu pula mereka orang kafir kafir. Tujuan rapi iko masuk dan paling takut untuk membunuh Muhammad. Salamuko awak takwi oleh Abu Thalib. Salamuko awak sagan dan sangko hormat kepada Khadijah. Kini urang dan baru pun dah adoleh. Nah kita cari di mana Muhammad itu berada. Akhirnya dapatlah kabar. Nabi awak sedang berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Bekerjalah mereka orang kafir ke situ dipimpin oleh Abu Jahil dan Abu Lahab. Menjelang mereka orang kafir sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, waktu datang darah Allah ke dalam hati Muhammad. Berpindahlah beliau ke rumah Utsman bin Affan. Setelah beliau menuju ke rumah Utsman, mereka orang kafir sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, kemudian dikapung, digeledah di parisur rumah Abu Bakar. Tidak bertemu dengan Rasulullah. Dicari lo balik kabar, kama Muhammad mandor, kama Muhammad paling bersembunyi. Dapat pulau kabar Nabi awak sedang berada di rumah. Menuju ke rumah Utsman, ke rumah Umar, bakal jalan mereka ke situ. Menjelang mereka orang kafir sampai di rumah Umar, Nabi awak berpindah dari rumah Umar menuju ke rumah Utsman bin Affan. Tiba mereka orang kafir di rumah Umar di parisur digeledah tidak bersuara dengan Rasulullah. Coba bayangkan Pak Bu. Allah kematian ini, kematian apa? Awak dikaja-kaja lebih berat. Istilah itu dibilang, dia lah nampak hijau tak basah, lurah tak berbatu, ulang kampung menanti tangan. Itu yang diderita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir beliau berada di rumah Siti Atikah Ummi Hani. Disebut dalam riwayatnya Pak Bu, dikajar dari rumah Umar lari Nabi ke rumah Utsman, dari rumah Utsman pindah Nabi ke rumah Ali, dari rumah Ali Nabi berpindah ke rumah Siti Atikah. Jadi karena hampir kali rencana disusun oleh mereka orang kafir, namun tidak terwujud, Muhammad tidak diobatamu, rakitlah mereka orang kafir. Dirubah strategi. Sebelum kita menuju ke rumah Siti Atikah Ummi Hani, di jalan dan basimpang dihadang dahulu dengan pasukan. Di labuh dan balolong dihadang dahulu dengan pasukan. Kemudian sebahagian pasukan menyerobos dan menuju ke rumah Siti Atikah Ummi Hani. Akhirnya takapun dan jawab, tidak bisa keluar dari rumah. Kok keluar pintu, anak mengikut jalan dan basimpanglah diandang. Akhirnya Pak Bu, disitulah Allah perintahkan malaikat Jibril
dan malaikat Mikail agar beliau turun ke bumi untuk menjapit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perintah Allah turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa segenggam pasir. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa amshaynahum fa hum la yubsirun. Ditaburkan kasih. Tibola kasih di matu segala orang kafir yang lah mengapung rumah Siti Atik. Kasih tibo di matu segala orang yang mengapung rumah Siti Atika ditakalo sendiri. Turunlah malaikat Jibril diambil Nabi Awak dan sedang berada di rumah Siti Atika, dibawa beliau naik ke puncak Akhor. Tidak melalui pintu gadang, tidak melalui jendela. Itu menurut keterangan di dalam kitab Dardir, kitab khusus membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fa hum la yubsirun. Di mana kan? Dalam surah Yasin ayat 9. Itu ayat Allah. Aku nuwa dewa untuk pada badan, untuk pada diri, untuk pada hati. Awak kapai ke kota Padang, kebetulan acara keluarga, undangan baralek. Saya si rumahnya awak pai, suami pai, awak pai, anak pai, pokoknya rumah awak tinggal dalam keadaan kosong. Seluruh anak pakakeh dan adu tinggal di rumah. Di saat itu Pak Bu di kampung awak tidak aman. Musim kurang malam sedang marak-marak. Di siku tandul itu orang beriman. Hati wak selalu tergantung dengan Allah. Intan surullah yansurkum. Apabila kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong. Lahiriah kita kunci pintu datang. Lahiriah kita kunci jendela. Batinnya mana kita sarahan kepada Zat Allah yang Maha Kuasa dan Kuasa. Artinya apa? Sudah pintu gadang wak kunci, jendela wak kunci, awak kunci dengan ayat Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa amshaynahum fa hum la yubsirun. Hakikatkan kepada Allah supaya rumah awak dipelihara dan dijaga dari kurang musuh maliam dan kanayat karena aku hikmah dan pertama. Berbalik awak balik kepada riwayat. Dia diambillah Nabi awak dan sedang berada di rumah Siti Atikah dibawa naik katih kamar beliau dibawa ke Hijir Ismail. Sebuah kamar kecil yang terletak di dalam Ka'batullah. Ketika Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah, disitulah anak beliau yang bernama Ismail beliau tidurkan. Maka dikenal tempat itu dengan Hijir Ismail. Sebuah kamar kecil yang terletak di dalam Ka'batullah. Kalau dulu cerita dari yang tua-tua, Pak Bu, di era 70-an, ketika orang menunaikan rukun haji atau ibadah haji, itu masih bisa kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ini adalah jutaan umat Ka'bah itu diamankan di Boy dan Lombok. Nah, sampai saat ini Ka'bah itu masih ada di Bangkok. Disitulah beliau diistirahatkan sejenak. Ditidurkan beliau antara dua orang laki-laki
yang surang banamu Hamzah dan surang banamu Ja'far. Mahadok Nabi kepada Hamzah, membulakan Nabi kepada Ja'far. Hamzah apa dek Nabi, Ja'far adik sepupu dek Nabi. Hikmahnya di situ menghormati nan tua, mengasihi nan kecil. Menghormati ayah ibu kita, menghormati mama pengulu kita. Kita baik tujuh sebagai orang tua, sayang kepada anak, sayang kepada sanak, mana, aku hikmah. Setelah itu Pak Bu, diambil Nabi awak dari Hijr Ismail, dibawa beliau ke tepi Talaga Zamzam. Di situ Nabi kita ditidurkan. Di situ Nabi awak ditalang tangan. Di situ Nabi kita dibedah. Dengan apa Nabi awak dibedah? Tanpa alat medis. Bukan dengan alat bius, bukan dengan alat medis yang segala macam, tetapi dengan kebesaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau menurut keterangan Pak Bu, diisarahkan telunjuk malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata la ilaha illallah, balah dadunah. Mulai dari cakuk-cakuk lidi sampai ke bawah pusat sakit. Bagaimana kau diambil mana dari siku? Pak Bu, hikmah dari siku. Kau sampai lalu mesagalo nanti tomat, nanti tomat. Acara bahasa waktu koro-koro. Ya dah, dia tahu koro-koro. Bu, dari tahu koro-koro. Kok dibuli hamba bertanya kepada jamaah yang haji. Mana gadang koro-koro awak pada koro-koro jami? Mana gadang? Mana gadang koro-koro manusia pada koro-koro binatang? Gadang koro-koro manusia. Kok lihi juga gadang lihi binatang, tapi koro-koro kecek. Kok lihi wak kecek, tapi koro-koro segala macam masuk adalah nasi masuk, pangsit masuk, martabak Mesir masuk. Mulai dari lunak sampai kanan, ada kare basi angker, ada kare ke masuk ke dalam. Ya, mana datang ke itu? Kare ke itu lama dijawi di kabau. Simen itu lama dijawi di kabau. Tapi dia manusia bisa melalui perang. Aku mampu Pak Bu yang di mana dari situ. Berarti koro-koro Rasulullah itu bukan. Itu adalah iktibar bagi umat, bagi kita. Itu mampunya diambil dari situ. Setelah itu jemaah kami dan kuangkat, labalah dadu Nabi, ya, dikeluarlah hatinya, dibuang segumpal darah hitam dan malakit ke dalam hati Rasulullah. Ana mono ana kaki saudara. Segumpal darah hitam yang menempel ke hati Nabi sebelah tidak. Tidak. Disitulah tampaknya cotok setan badan gol. Di situ sampai kursi setan juga.
Ibu-ibu, lain cok mangkasnya ayam. Lain. Darah hitam nama laki ke hati anak mau itu. Di situ anak mau itu. Ampa, kalau di Piaman ampa dulu namanya. Di situ apa? Sama ya, ampa dulu. Itu yang segumpal darah hitam yang menempel ke hati Nabi. Aku dan dibuang. Sudah tu jemaah penumpang di barasian hati Nabi. Joa di barasian jo ayat talabu Zamzam 3 kali. La barasi hati Nabi kemudian diambillah ayat talabu Zamzam 2 mangkuk oleh malaikat Jibril dan Mikail dimasukkan ke dalam hati Rasulullah. Ayat yang 2 mangkuk mengandung hikmah dan ilmu. Sehingga dalam masuk ayat itu ke dalam pakbuk, panuhlah qalbu Nabi, panuhlah hati Rasulullah dengan ilmu, yakin dan Islam. Setelah itu ditutup balik hati Nabi dengan la ilaha illallah. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah. Di istilah kita di Minang. Istilah kita di Minang, sungguh pun kawek dan kita bantu ikan di laut dan kita hadap. Sungguh pun malam kini kita mengulang kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Kita selaku umat para Isra. Kita umat Rasul pun perlu mi'raj. Sebelum kita mi'raj Pak Bu, yang lebih dahulu kita berasihan qalbu kita. Kita berasihan hati kita. Sebab di dalam hatiku banyak basaran segala penyakit. Kalau hati Nabi kadiban lah barat. Nana tiawa apa? Oh, nana kita apa? Lah barasih ko apa para lu barasih? Para lu kita barasih. Kok lah barasih banah tiawa mungkin lu bisa barasih hati Rasulullah. Contoh, awak berjalan di sawah, coba kok. Kali tahu sawah di situ ya. Rupanya pas awak lewat di sawah, masuklah karana ke dalam kabau. Dimakanlah padi dan ado di sawah. Dan padi ko pak sadang punya lah elok dan pati kali sabik mungkin hitungan minggu. Ketika kabau ko tadi masuk ke dalam sawah, kabau tak kabau awak. Padi pun tak padi awak, sawah pun tak sawah awak, tapi nampak dia awak dimakannya dia kabau. Anan kawak karajuan. Awak alau kabau tu awak padian makan tadi. Awak alau kabau. Ya tak? Kemana weh? Keluar dari sawah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kok santanonyo nan punyo sawah tu yo awak. Nan punyo kabau yo awak. Tapi nan punyo sawah ko musuh bari awak. Dimakane sawahnya dek kabau tadi. Ba'a dia awak. Awak alau apa awak padian? Baik. Awak alau kabau tu apa dia? Awak alau. Kemana weh? Keluar ke dalam. Mungkin mau ke dalam alena. Abdi hendak bau, abdi hendak bau. Atau Pak Bu, awak sedang lewat di sawah.
Sawahku sadang elok punyamnya lapati kadisabi. Ya dah, ketika wak lalu nampak kabau dia memakan sawah tadi, memakan padi di sawah. Rupanya nan punya sawah ku siap mandiana awak. Ini tahu mandiana? Hah? Kalau kami nama dasari zaman tu mandiana, itu mandiana dulu, bapak. Istri kedua dari suami itu mandiana. Ada siku anak mau. Dia mandiana. Dia mandiana apa? Di zaman bapak pun yang punya sawah dakwah kan? Tidak punya kabau dakwah. Kemudian yang punya sawah siap istri kedua dari suami awak. Tidak mandian awak tadi. Awak alau kabau kau apa dia? Baik. Oh, awak alau kau apa dia? Mungkin bertambah awak alau ke dalam dunia. Abdi ke dalam bau. Tak sawah ada dua bau. Sawah pajana mambil laki dan bau. Abdi ke dalam bau. Abah kilo-kilo tu pak. Laborasinya dia tu. Disungguh pun kawin dan kaki tu bantu ikan di langit dan kaki tu kata. Sungguh pun malam kini wak mengkaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita para Isra, kita para Mi'raj. Sebelum kita Mi'raj kepada Allah, yang harus kita bahasnya dahulu yaitu qalbu kita, hati kita. Sebab jamaah kami sudah bapak, hatiku adalah raja di dalam tubuh. Bagara tubuh karena hati, bagara hati karena nyawa, bagara nyawa karena rasi, karena zat Allah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hati wa kubur, ketika hati wa tidak berhasil mengandung sifat-sifat yang tercela di dalamnya, garak tubuh itu akan tercela. Apabila kalbu kita, apabila hati kita mengandung sifat-sifat mahmudah, mengandung sifat-sifat yang terpuji, insya Allah garak tubuh pun seperti Muhammad. Aku mampu paling kita bersenang hati kita. Di jual kita badah, jual kita berasiat. Hati Nabi dibadah dengan la ilaha dan hati kita paling dibadah dengan Nabi kita badah dengan la ilaha illallah. Baca membadah masuk waktu dalam qori. Itu cara membadah. Karena apa? Di dalam thariqah diajar awak oleh mursyid, guru yang membimbing kita sebagai salik. Tidak, ditujuan awak jalan untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk awak ke dalam thariqah, masuk awak ke dalam tasawuf. Sebab jamaah kenapa sentuhan-sentuhan tasawuf itulah dan tak bisa meruntuhkan sifat-sifat Abu Jahil di dalam qalbi kita. Dibaca Allah, dibadah dengan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tanah, digelengan kasuo, sudah tu hampiran kakidah, angguan balik ke tanah, barian saketeknya angguannya kakidah. Tidak, bahwa kau diangguan kabai, hakikatkan mahampir, mahujan mahampir, yaitu ala pisau saudah tadi.
sampai cocok setan bergantung, sampai kursi setan duduk, sampai setan menguasai hati kita. Itu cara membalasnya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di mudah-mudahan di acung orang selalu mengucapkan la ilaha illallah, wa hantaman ke dalam, wa hujankan ke dalam, insya Allah Pak Bu, mudah-mudahan hati kita menjadi qalbun salim. Mudah-mudahan hati kita mengandung nur di dalam. Ketika kalbu kita mengandung nur, jamaah kami berapa, insya Allah mata hati itu akan terbuka. Ketika mata hati terbuka dan makrifat sampai naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau khusyuk awak di dalam sholat. Cuma kadang-kadang awak dalam sembahyang usalli pada suri arba'a rakaatin adha lillahi ta'ala Allahu akbar. Lidah wa membaca doa iftitah. Lidah wa membaca Al-Fatihah atau rukun sholat. Tapi dan hati wa lalai penganawak jauh akan Allah. Artinya apa? Kekusukan di dalam ibadah sholat awak sangat jauh dan tidak terasa. Karena apa? Karena kalbu kita masih banyak mengandung sifat-sifat yang kosong. Aku mampu para luar biasa. Sebab pahami kita bahasa. Di kesimpulannya apa? Jamaah kami mudah bapak, kita barasihan hati kita. Sebagaimana kata Rasulullah, di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Iza solahat kullu. Apabila darah itu baik bagus, maka baik sekali tubuh. Iza fasadat kullu. Jika darah, apabila darah itu rusak, maka rusak kullu sekali tubuh. Allah wahiyam qalbi, ketahuilah darah itu adalah hati. Kunan para luwak barasihan, kunan para luwak wajah. Di kesimpulannya kok buang sifat-sifat Abu Jahil, sifat-sifat yang tercela di dalam kalbu kita, masih ada dalam sifat-sifat Muhammad. Sifat yang tercela banyak Pak. Iri, dengki, hasad, takabur, ujub. Ini tahu iri? Iri hati. Kalau bahasa kami di Jamani, iri kok pambini. Ini tahu pambini? Kurang balioda, yonan itu. Kurang bari Fortuner baru, Pajero baru, masuk rumah sakit. Laki uang gak pulang, nyoman doa assalamualaikum gimana? Kok berbayar ni? Aku dan para luki ko bara. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, barasih tadi. Sudah tu barangkala malaikat Jibril ke dalam sarga. Mengayuh ke dalam sarga untuk menjapui kendaraan pembawa Nabi kita Isra. Kendaraan yang dijapui yaitu seekor dabbah yang bernama Burak. Tibalah malaikat Jibril di dalam sarga. Dicari di dalam sarga Burak ribuan.
sedang berkumpul-kumpul. Di antara burak yang banyak ada seekor burak. Badannya kuroi kariam daging tinggal pembalik tulang. Dan burak saipu ko nyoba manong disuri. Malakitlah malaikat Jibril kabulah dan saipu. Kecil malaikat Jibril oi burak anak bamanongan. Dan cari kawan-kawanlah di sana di dalam surga. Engkau rusuh nampak. Dicari kawan-kawan badannya gapur-gapur, engkau pulihkannya. Jadi hanya 3 kembali tulang. Anak yang kepujian, anak yang kerusuhan. Kecil budak, ya Jibril. Ambo dahulu pernah diracak oleh seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim wafat, beliau berwasiat kepada aku. Kata Ibrahim, wahai budak, nanti engkau akan diracak oleh seorang Rasul yang paling mulia. Seorang Nabi yang paling agung yang bernama Muhammad. Di situ jamaah penghidup dan bapak nama burak kota tidak ada semangat di dalam hidup. Karena apa? Kerinduan beliau bertemu dengan Muhammad. Bisa itu salero nak namu. Tidak tatupi salero makan. Sabarun batamu jo Muhammad hatiku dak sanang baikku banda rindunya burak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lebih rindu kita daripada bu. Sedangkan burak saja seekor binatang sangai dalam kerinduannya kepada Rasulullah, apalagi kita selaku umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil malaikat Jibril. Oleh budak pucuk dicinta pulang itu. Sumur dikali air datang. Sesuai kehendak engkau jo kehendak Allah pada hari ini budak. Ambo datang kemariku untuk menjapri engkau pembawa Muhammad ibadah. Datang sana nanti. Menurut keterangan di dalam kitab Dabir, larilah burak dari salgo kontang pantil dalam hijrah. Tibalah di kota Makkah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecil malaikat Jibril, irkab ya Muhammad, naik engkau kata kubur burak Muhammad. Naik nabi waktu kubur burak. Malangkah burak salangkah. Sahilang mato mamandang. Itu kata dalam langkah burak. Di salangkah burak ke malangkah. Beda. Langkiang itu, langkah tadi itu, sahilang mato mamandang. Nampak. Itu kata dalam langkah burak. Kemudian keistimewaan burak ketika membawa Nabi awak dalam berjalan Isra. Seandainya perjalanan itu menurun, tangan burak dimungkuk panjang, kaki di belakang biasa. Ketika Muhammad dibawa di burak, ketika perjalanan itu mendaki, kaki di belakang panjang, tangan dimungkuk ya biasa. Di kesimpulannya apa? Ketika itu burak membawa Nabi awak Pak Bok dalam perjalanan datar. Tidak ada tukang kulit. Data horizontal bahasa ini. Jadi jamaah Eropa artinya apa? Ketika perjalanan menurun dan biasa tidak kaki di belakang biasa tangan di muka panjang. Kaki di belakang panjang tangan di muka biasa. Di jamaah Eropa hadirin yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya itu? Itu sebagai alam. Itu sebagai manusia
itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Dua yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, dan dua yang harus awak lupa di dalam kehidupan kita. Ada dua yang harus kita ingat Pak Bu. Pertama sekali jasa orang kawan. Tujuh para luar ini. Dan kedua jamaah kami dan Bapak, utang awak ke orang itu para luar ini. Sebab utang itu hukumnya wajib. Kau ada pikir kawan, kepen kawan wak pinjam, anu wak ganti sampai kini lah. Jangan lupa karena lah awak tahu utang. Ketika awak mati nanti Pak Bu, mati dalam keadaan bau tak, ya, kata-kata arwah kita antara langit dan bumi. Cuma kono sebelum si mayat diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir alam barzah, dia ditausiah dahulu. Kok ada antara perayat yang hadir. Salamu almarhum, salamu almarhumah kau bagamu di tengah-tengah masyarakat. Kok ada yang yo, enak atau kok mamali kok lupa mamali kopi lupa mamali apa adik itu bersama lain kawak maafkan aku jawab lain itu tanda pentingnya utang Pak. Di artinya apa? Itu yang harus lakukan. Ko ado kepen kawan wakan pinjam, ko ado pikir orang wak salah, jamaah Bapak jadi lupuan karena selalu dan niatkan untuk mahir hutang. Ko ado jasa orang salah muka kawan, jamaah Bapak jangan wak lupuan, ingat selalu jasa orang. Kemudian ayah harus wak lupuan di dalam hidup. Jamaah Bapak, utang orang kawan. Ya, kemudian jasa awak kau kawan. Di jasa awak kawan itu tidak perlu ingat, tidak perlu baca, tidak perlu obar, apalagi awak menyebut-nyebut, apalagi awak baca-baca dengan tujuan harapan awak tu dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu banyak habis lama-lama. Ibadah dan waktu Pak Bu akan gugur nilai di sisi Allah. Terus waktu kuat. Makanya seluruh amal tadi akhir dengan lillah karena Allah. Jadi karena ada suatu yang lupa. Di alam para lupa dan utang orang kawan. Ketika ada orang meminjam ke awak. Ketika orang ada menyalam piti awak sampai kini lumayan lain wa ibrakan wa relakan wa ikhlaskan insyaallah Pak Bu Allah ni'an kita nanti mahdi dalam jannah Allah. Aku dan para liwat aku lagi yang mengikhlaskan kebiasaan orang Jawa Jawa dan bilang aku hikmah. Jadi jamaah yang melafak malangkah burak salangkah sailang mata memandang tiba Nabi awak di parantian dan pertama. Akhirnya malaikat Jibril inzil ya Muhammad fasalli rak'atain. Turun engkau di situ dulu Muhammad salat ayat kedua. Turun Nabi awak di kedua. Salat Nabi 2 rakaat. Salat sunnah. Setelah itu Pak Bu naik Nabi balik ke punggung. Bertanya malaikat Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? La adri, tidak tahu. Akhirnya malaikat Jibril, ya Muhammad, sampai engkau sholat tadi, sampai engkau sembahyang tadi, itu namanya tolibah. Tanah dan sangat elok.
tanah yang mulia. Dan Thayyibah itulah ya Muhammad, di Thayyibah tu nanti engkau hijrah. Di Thayyibah nanti engkau dikuburkan, dikebumikan. Aku cara pilihnya Madinatul Munawwarah, itu yang Thayyibah. Jadi apa hikmahnya di situ? Selangkah purak malangkah membawa Nabi awak, tiba Nabi awak ditampai nantinya dikuburkan. Hikmahnya di situ jamaah ulama, antara kehidupan dengan kematian itu hanya satu langkah. Dikepada seluruh jamaah yang hadir, turun awak dari rumah, wak langkahan kaki wak lenggangkan tangan, dan setiap langkahan wak langkahan, setiap hayungan tangan yang wak hayunkan, karena juolah hidup kamati dunia kan bakal. Kan yakin wak kamati sebenarnya. Ada yang tak kamati di sekolah tunjuk tangan. Ada yang tak kamati mati. Mumbang garing kalapo garing nampuo dan kalau mati dan basai mati, orang kaya mati, orang miskin nambah pangke, dan sumbayang nendak sumbayang mati no. Anak bedona nendak sumbayang mati juga. Satu orang mati ada sumbayang, satu orang mati. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kunan kaki kolok mana? Dari mawak sadang di Makkah kamar itu. Dari mawak tadi. Oh, dari rumah. Ini di mana? Di Musadi. Sudah aku kata mawak ya? Hilang lagi. Karena kalau isi kawaknya, karena ketinggalan Musadi itu selama-lamanya. Itu datang daripada Allah. Kini awak hidup di dunia ma'allah basaratu Allah. Paling mantap, paling manggale, paling berusaha. Mencari perbekalan amal sebanyak-banyaknya. Dan kita bawa kemana? Illallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, selagi Allah masih memberi kita kesempatan, selagi hayat masih dikandung badan, selagi nyawa layak dujur di tubuh awak, kesempatan Allah hadir kepada kita, manfaatkan sebaik mungkin di sisa-sisa umur kita dan hingga untuk memperbanyak ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainama takunu yudrikkumul maut, kata Allah. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun jua kita berada, kata Allah, namun maut pasti akan tetap datang kepada kita. Walaupun kita berada di dalam benteng dan sangat kokoh, mandok wak dalam benteng tu, nak taluk dek peluru, nak taluk dek bom, di situ awak mandok, di situ awak bersembunyi. Kata Allah, namun maut pasti akan tetap datang kepada kita. Di kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, selagi kesempatan Allah beri kepada kita, manfaatkan sebaik itu. Apalagi sabar hari, habis Rajab datang Sya'ban, habis Sya'ban datang Ramadan. Marhaban Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Hendaknya itu isi dengan ibadah-ibadah. Wallahu a'lam. Bulan Ramadan dan tahun isu tahun semua doa tahun. Tidak salah pepatah bulan Arab mengatakan,
Tahu hari ini lebih rancak dari ayam besok pagi. Waktu dan ado lebih elok daripada waktu tunda besok. Mana yang sudah dulu ayam pada kami? Hah? Baik. Mana dulu ayam pada telur? Dulu ayam. Mana dulu telur pada ayam? Dulu telur. Dulu nama sabunnya. Nah, mana dulu ayam pada telur? Dulu ayam. Mana dulu telur pada ayam? Dulu. Nah, selain apa? Di tanah hari ini lebih hancur dari ayam besok. Kesempatan yang ada, waktu yang kosong lebih baik itu pergunakan sabun kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kata Rasulullah, an-nasu naum wa immatu intabatu. Manusia itu di dunia bagaikan orang tidur. Wa in matu intabahu, jika nyolah mati nanti baru nyotaja saja. Jadi kita hidup di dunia itu bagaikan orang tidur. Wa in matu intabahu, jika lah mati baru jago. Artinya apa? Di akhirat pula nanti seluruhnya penyesalan datang Pak. Di mana jago? Di saatlah merasukan dahsyatnya azab kubur. Di saat itulah merasukan dahsyatnya azab pada mahsyar. Di saat itulah merasukan dahsyatnya azab neraka. Di situ jamaah lupa penyesalan datang. Kesudahan sesuatu apa? Ya Allah farji'na. Balian kami ya Allah ke dunia. Kami ubana sholat, aurat kami tutup, zakat kami keluarkan, di bulan puasa kami kan puasa, di saat bulan Ramadan kami kan tarawih. Itu kata kecuali la yarji'un, tidak jenis kembali. Nasilah menjadi buku. Airlah cocok kain. Bisa dahulu pendapatan sasa kemudian tiada guna. Aku nanti itu ino kemana dan mawa sadang lima kata makito. Selagi Allah beri kita kesempatan, selagi Allah masih ada kita nikmat itu, manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang dimuliakan waktu hikmah. Jadi pada malam ini Pak Ambo sengaja membaca batang peristiwa Isra Mi'raj kemudian Ambo kaji hikmah. Nah, malangkah burak salangkah lain ibu Nabi awak di parantian dan kedua yaitu kematian. Injil ya Muhammad fasalli rak'atain. Turun di situ dulu Muhammad sholat 2 rakaat, turun Nabi, kemudian Nabi sholat. Selesai Nabi sholat, naik balik kaki punggung burak, ditanya oleh malaikat Jibril, aina sholat, di mana engkau sholat? La adri, tidak tahu Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sampai engkau sholat tadi itu namun Madian. Atau Madian sampai sajar Musa. Ketika Musa dikaja-kaja oleh Fir'aun, kasitulah beliau lari, disitulah beliau diselamatkan oleh Allah. Pada saat itu Madian itu gurun pasir, padang tandus, tidak satu pun tumbuh rumput bumi dan tanaman bumi. Tidak satu pun manusia yang tinggal di situ jamaah kalau waktu yang Madian gurun pasir. Disitulah Allah Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian jemaah di situ pula Allah tumbuhkan sebuah sajar, sebuah pohon. Kemudian
pohonku tadi tumbuh langsung gadang langsung berbuah dari buah dan ada di pohon itu. Musa bertahan hidup. Hikmahnya di situ Pak. Allah memperlihatkan rahman rahimnya kepada Musa. Allah memperlihatkan kekayaannya kepada Musa, bahwasanya Allah itu menanggung seluruh rezeki makhluk. Dia yakin waktu rezeki kita pun dijamin ditanggung oleh Tuhan. Dia yakin. Ko alun yakin amwajib gambaran amwajib seperti contoh. Mana dahulu anak Jawi lahir pada susu agada. Oh itu, dia doa Jawi di rumah. Mana dulu? Dulu susu agada. Alam sakambang segitu. Ya, artinya apa? Allah adukan rezeki dan kadimakan. Baru anak Jawi lahir. Tanda itu tanda rezeki dahulu pada kita. Tanda itu rezeki anak Jawi telah diadukan oleh Allah sebelum dia lahir. Baik itu pula kita Pak. Dan rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Rezeki itu dahulu pada Allah, tapi kadang-kadang manusia banyak dan lupa. Baru punya manusia mati-matian yang mencari barang yang dijamin Allah sehingga melalaikan barang yang ditutupi Allah. Contoh, tinggal sembahyang di sawah, tinggal sembahyang di Kanada, tinggal sembahyang di berbisnis, di menggalih, di berusaha. Kadang-kadang mangga di kasawah, di kaladang buya, di alek barale, di karajo bakarajo, lain namun dua tinggal sholat itu. Aku dan banyak nampak yang bodi kiaman. Kalau di payo basuang pun ada. Lain loh. Aku dan para kita tidak nampak. Sholat adalah tiang dari agama. Aku dan para itu tujuh. Malangkah bulan salangkala tiba dan jawab di parangkinan ketiga yaitu Bukit Tursina. Tempat Musa bercakap-cakap dengan Allah. Atau ditampak Musa menerima wahyu dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bukit Tursina. Malangkah pula salangkala tiba dan jawab di parangkian dan kampek yaitu Bethlehem. Bait itu artinya rumah. Lahmi daging. Di bait lahmi. Rumah daging. Bahwa dikatakan Bethlehem atau rumah daging. Disitulah Isa Al-Masih atau Isa Ruh Allah lahirkan Pak Bu. Maka mana mau sampai bayi sudah